di Jabodetabek pada hari ini, genangan-genangan. Kami sudah menyampaikan rilis-rilis terkait informasi cuaca, peringatan, sebagainya. Tentu pada hari ini Ibu Kepala BMKG akan memberikan penjelasan dan penegasan kembali terkait dengan prospek cuaca Jabodetabek khususnya sepekan ke depan, juga apa yang terjadi pada hari ini yang sudah kami sampaikan di 2 hari sebelum peristiwa ini terjadi. Kami persilakan Ibu Kepala BMKG untuk bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti akan para Kapus dan Pak Deputi. Kepada Ibu Kepala BMKG kami persilakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Taufan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media dan juga Bapak Ibu dari BMKG dan juga hadirin dalam pertemuan virtual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, meskipun undangan kami sangat mendadak ya. Jadi pertama kami perlu menyampaikan apa yang telah terjadi sejak tanggal 18 yang lalu. Nah, jadi sesuai dengan prediksi BMKG, selama 2 hari terakhir, yaitu tanggal 18 hingga 19 Februari tahun 2021, wilayah Jabodetabek diguyur hujan secara merata dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, yaitu lebat itu lebih dari 50 mm, sangat lebat 100 sampai 150 mm, dengan kondisi curah hujan ekstrim. Jadi plus kondisi ekstrim, yaitu curah hujan mencapai lebih dari 150 mm, semuanya dalam waktu 24 jam. Jadi angka-angka tadi terakumulasi, curah hujannya dalam waktu 24 jam, terjadi di sekitar, jadi data kami ini terkumpul dari data pengamatan di Halim, yaitu tercatat 160 hingga 176 mm per hari. Kemudian tercatat pula di Sunter Hulu 197 mm per hari. Mohon bantuan Pak Guswanto bisa menayangkan yang menunjukkan sebaran itu. Nanti Pak Guswanto akan menjelaskan lanjut, tapi sementara mau ditayangkan dulu. Jadi saya ulangi, di Sunter Hulu curah hujan tercatat 197 mm per hari. Kemudian di Lebak Bulus itu tercatat 154 mm per hari, dan Pasar Minggu ini tercatat 226 mm per hari. Nah, itu yang tertinggi di Pasar Minggu. Kemudian kejadian hujan di wilayah Jabodetabek tersebut umumnya terjadi pada malam dini hari, jadi malam menerus sampai dini hari, dan masih berlanjut menjelang pagi hari. Jadi itu waktu-waktu yang kritis yang perlu kita waspadai. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi, curah hujan ekstrim itu bisa terjadi? Ada beberapa hal, ya. Antara lain beberapa faktor utama yang mengakibatkan kondisi ekstrim adalah yang pertama, pada tanggal 18 hingga 19 ini tahun 2021 termonitor adanya aktivitas seruakan udara yang cukup signifikan. Jadi seruakan udara dari Asia, aktivitas tersebut cukup signifikan mengakibatkan peningkatan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Deputi apakah yang menyeruak itu udaranya hangat atau dingin, nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian selain adanya seruakan udara tersebut, adanya juga aktivitas gangguan atmosfer di zona ekuator yang sering disebut sebagai aktivitas Rossby ekuatorial. Gangguan atmosfer di zona ekuator ini, mohon panahnya ditunjukin Pak Guswanto,
gangguan atmosfer di zona ekuator ini pada streamline itu Bapak tunjukkan mengakibatkan adanya perlambatan dan pertemuan angin. Nah, ada pembelokan, ada perlambatan dan pertemuan angin dari arah utara, Pak, dari arah utara, ini kebetulan terjadinya membeloknya itu tepat melewati Jabodetabek. Nah, saat membelok melambat, disitulah terjadi peningkatan intensitas pembentukan awan-awan hujan yang akhirnya terkondensasi turun sebagai hujan dengan intensitas tinggi. Nah, pertemuannya itu angin dari arah Asia, dari atas, utara, kemudian bertemu dengan angin dari arah Samudra Hindia. Karena bertemu jadi saling menghambat, menjadi perlambatan. Ya. Jadi terhalang yang dari utara itu terhalang, tidak bisa langsung menerobos ke selatan karena terhalang angin yang dari arah barat itu, sehingga arah angin dari utara membelok ke timur dan melambat, dan disitulah terjadinya karena perlambatan ini terjadi peningkatan intensitas pembentukan awan-awan hujan yang akhirnya terkondensasi atau membentuk terjadinya hujan. Dan faktor yang ketiga, selain yang pertama dan kedua, adanya tingkat labilitas dan kebasahan udara di sebagian besar wilayah Jawa bagian barat yang cukup tinggi, dan hal ini mengakibatkan peningkatan potensi pembentukan awan-awan hujan di wilayah Jabodetabek. Jadi ini tingkat labilitas dan kebasahan udara yang berpengaruh dalam peningkatan curah hujan. Dan yang terakhir, terpantaunya adanya daerah pusat tekanan rendah di Australia bagian utara yang membentuk pola konvergensi di sebagian besar Pulau Jawa. Jadi fenomena yang ada di Pulau Jawa ini, tadi ada pertemuan angin itu, ternyata juga dipengaruhi oleh terbentuknya daerah pusat tekanan rendah di Australia bagian utara, Australia bagian utara yang membentuk pola konvergensi di sebagian besar Pulau Jawa dan berkontribusi juga dalam peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Jawa bagian barat termasuk Jabodetabek. Nah, itulah penyebabnya. Dan saat ini sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek masih berada dalam periode puncak musim hujan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi selama periode puncak musim hujan ini, yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan akhir Februari hingga awal Maret 2021. Untuk periode sepekan ke depan, wilayah Jabodetabek umumnya berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun jadi sebetulnya kalau ini mohon maaf, tayangkan Mas petanya yang Jabodetabek yang hari ini tunjukkan dalam tanah. Jadi ini kita berbicara Jabodetabek sampai tanggal 25 Februari. Kalau kemarin yang peta nomor 2 dari kiri, gambarnya hijau, kuning, ya. Kuning itu intensitasnya semakin tinggi. Nah, hari ini kuningnya ini merata hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Kalau kemarin itu sebetulnya tidak merata, ya, tapi dampaknya sudah seperti itu. Nah, justru kenapa kami memandang press conference ini penting, karena yang untuk hari ini, prediksi kami justru akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Jadi warnanya yang hijau di peta nomor 2 sebelah kiri, sekarang di peta nomor 3 untuk hari ini warnanya menjadi kuning. Itu berarti terjadi peningkatan intensitas hujan dapat berkembang menjadi lebat. Ya, dari kuning ini diprediksi dapat berkembang menjadi lebat. Hampir di seluruh wilayah Jabodetabek atau DKI di situ. Nah,
Namun besok itu tanggal 21 Februari, warnanya menjadi hijau muda. Artinya apa? Ini intensitasnya menjadi rendah. Jadi energinya nampaknya sudah terlepas, ini untuk hari ini nanti ya, energinya sudah terlepas, hujan terlepas. Nah, kemudian besok insya Allah ini menjadi hijau sangat muda, yang artinya ini ringan ya, atau rendah. Nah, itu tanggal 21, tanggal 22 juga masih ringan ya. Tapi di bagian selatan, hijaunya mulai menua. Artinya mulai terbentuk atau terjadi peningkatan intensitas hujan, meskipun dalam kondisi masih